Tuhan, sahabat kebenaran di mana saja berada, kembali kita bertemu lagi dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Hari ini kita memasuki episode ke-50. Topik kita tetap sama, melanjutkan topik yang kita bahas pada minggu lalu, karena masih ada banyak pertanyaan yang belum kita jawab, maka Pak Dr. Suhento Liau melanjutkan kembali untuk supaya bisa para pemirsa, sahabat kebenaran bisa lebih banyak untuk bertanya pada hari ini. Makanya hari ini kita spesial khusus memberikan waktu lebih banyak untuk para sahabat kebenaran di mana saja berada atau pemirsa di mana saja berada, bertanyalah lebih banyak, atau pertanyaan yang minggu lalu belum terjawab bisa diulangi kembali. Bagi yang bertanya silakan hubungi 0811-922-313. Duanya 3 kali, Pak. Ya, saya ulangi lagi, 0811-922-313. Ya, saya Alfred Atuhas dan narasumber yang sama, Pak Dr. Suhento Liau. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Fred. Ya. Ya. Jadi hari ini kita berikan spesial waktu untuk para pemirsa, Pak, ya. Baik, jadi baik. Bapak mungkin mengambil waktu untuk tambahan penjelasan 10 sampai 15 menit. Oke, baik. Ya. Ya. Jadi baik, kita langsung saja kepada narasumber kita, Bapak Dr. Suhento Liau. Silakan, Pak. Oke. Jadi gini, minggu lalu sebenarnya kita sudah bicara tentang urut-urutan peristiwa besar yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Ya. Jadi yang kita ambil di kitab Daniel, ya. Jadi di kitab Daniel itu, di kitab Daniel pasal yang ke-9 di situ, ya. Nah, ada gap waktu antara raja yang diurapi, ini Tuhan Yesus, ya, dengan raja terakhir yang akan berkuasa 1 kali 7 masa. Nah, ini ada gap waktu. Nah, kita dapatkan gap waktu ini adalah yang di Roma pasal 11 di situ, ya. Jadi gap waktu ini kenapa dari Sang Mesias yang diurapi tiba-tiba menjadi sebuah gap waktu yang sangat besar sampai ke raja terakhir yang akan berkuasa 7 tahun itu. Nah, kita rupanya itu kesempatan Tuhan memberikan kesempatan masuk bagi bangsa non-Yahudi, ya. Katanya di sini sampai jumlahnya penuh. Coba baca di Roma pasal 11 ayat 25. Ya, Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, sampai jumlah yang penuh bangsa-bangsa yang lain masuk, katanya. Nah, jadi kalau kita sambungkan dengan 1 Tesalonika pasal 4, ya, ayat 13 sampai 18, itu akan terjadi pengangkatan. Ya, akan terjadi pengangkatan, kemudian Zakaria di Zakaria pasal yang ke-12, ya, di situ ada bicara tentang kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, Zakaria 14, ya. Nah, berarti ada 2 peristiwa. Jadi peristiwa pengangkatan, peristiwa kaki Tuhan berjejak di Bukit Zaitun, kemudian terjadi masa raja yang bengis, yang jahat memerintah 7 tahun. Nah, jadi kalau kita urut-urutkan kan jadi begini.
Mesias yang raja yang baik, yang Mesias yang disingkirkan, ya toh. Kemudian sampai yang 7 tahun masa raja yang jahat yang bengis itu. Nah, ini ada satu masa yang panjang yang Tuhan kasih kesempatan kepada bangsa non-Yahudi untuk masuk sampai penuh. Nah, kemudian ada peristiwa terjadi pengangkatan. Nah, kemudian habis pengangkatan itulah masa keraja yang 7 tahun itu berkuasa itu. Nah, di akhir raja itu berkuasa akan terjadi Tuhan datang. Nah, tentu sebelumnya ternyata akan ada masa perang Harmagedon gitu. Nah, jadi begini. Oke. Masa 7 tahun yang raja yang bengis yang jahat itu berkuasa, itu diperinci lagi gitu di Wahyu yang pasal yang ke-13 itu di Wahyu pasal 13 bahwa dia akan sedemikian rupa, dia akan mengendalikan manusia sedemikian rupa sehingga semua orang menyembah kepadanya. Ini berarti menyembah kepada binatang itu katanya, menyembah binatang pertama. Nah, ini ya. Kemudian orang akan terkendali sedemikian rupa sampai tidak ada yang bisa jual atau beli tanpa izin dia. Ya. Nah, ini berarti secara ekonomi, secara agama dan secara politik semua sudah di bawah tangannya. Tangan siapa? Nah, yang di Daniel pasal 9 ayat 27 itu, yaitu raja yang berkuasa satu masa 7 tahun. Ya, 7 tahun itu. Nah, jadi kalau kita amat-amatin begitu ya, nah ternyata begini ya, berapa panjangkah waktu antara pengangkatan yang di 1 Tesalonika pasal 4 itu terjadi rapture itu, terjadi pengangkatan ya. Berapa panjang antara itu sampai berdirinya kerajaan yang di 7 tahun yang dipimpin oleh raja yang bengis itu. Ini tidak dikasih tahu, tetapi 7 tahun itu dihitung ya, 7 tahun raja itu berkuasa itu dihitung dari, di sini bilang ini perjanjian. Nah, ini coba Pak Fred baca di Daniel pasal 9 ayat 27 ya. Daniel pasal 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, jadi 1 kali 7 masa itu kalau kita lihat itu ya tadi ditayangkan di layar itu. 1 kali 7 masa itu dihitung sejak raja itu membuat perjanjian. Perjanjian dengan bangsa Yahudi. Nah, dari rapture ya sampai raja itu membuat perjanjian, kita tidak tahu itu bisa 1-2 tahun mungkin. Jadi, oleh sebab itu begini ya, kelihatannya rapture ini bisa terjadi setiap saat ya, karena gini. Raja ini waktu dia membuat perjanjian 7 tahun dengan bangsa Yahudi ini berarti pengendalian masuk. Pengendalian masuk. Artinya sudah mulai pengendalian. Nah, pengendalian mulai bisa mengendalikan ini perlu infrastruktur baru bisa mengendalikan gitu ya. Artinya dia betul-betul harus menguasai politik secara total. Benar. Kemudian dia harus menguasai ekonomi sampai tidak ada orang bisa jual atau beli tanpa izin dia. Nah, barulah orang bisa ini takut dan semua orang diarahkan untuk menyembah kepada iblis itu ya. Nah, berarti infrastruktur ini harus terpasang ini ya. Kalau infrastrukturnya tidak ada nggak bisa. Bagaimana dia cara maksa orang? Ya toh, nggak bisa, nggak ada power ya, nggak ada alat untuk maksa orang. Nah, berarti kelihatannya cashless society akan segera terbentuk. Artinya tidak pakai uang cash. Kalau orang mau beli, mau jual mesti izin dia. Ini tidak bisa ada uang cash, Pak. Karena ada uang cash orang ya, gue mau beli sendiri ke pasar kan bukan urusan kamu gitu. Tapi kalau tidak ada uang cash, ini nggak bisa ini. Jadi kan kita sekarang ini pegang angka, misalnya Pak Fred punya duit berapa ratus M, pegang angka.
bayar orang angkanya berkurang, tambah lagi angkanya tambah. Nah ini kita pegang angka ini. Sebenarnya kita pegang angka ini di tangan iblis ya, di tangan antikristus ya. Setiap saat nih angka nggak mau keluar lagi bagaimana? Betul. Sedikit ini Pak, ini ayat 27 Daniel 9, ini perjanjian maksudnya dengan bangsa Israel. Betul. Ya, perjanjian apa ya ini Pak? Ini mungkin kan katanya kan pada pertengahan 7 tahun itu ia akan menghentikan korban sembelihan ya. Dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditemukan menimpa membinasakan. Jadi begini, kelihatannya ya start awal dari 7 tahun itu mungkin ada janji agreement apa. Saya pikir ini akan janji agreement mengenai pembuatan bait Allah segala macam itu karena itu akan mungkin juga agreement perjanjian dengan negara Yahudi yang sekarang lagi gonjang-ganjing dengan tetangganya yang mau pembagian batas apalah. Jadi intinya ini akan perjanjiannya dibuat gitu, janjinya dibuat dan dia jadi big boss yang sepertinya bisa mengendalikan, mengamankan segala macamnya. Akhirnya perjanjian dibuat. Nah, ketika perjanjian dibuat, Israel itu sepertinya berharap-harap ini orang ini konsisten. Tetapi katanya di pertengahan dia langsung dia langsung apa semacam tidak setia pada perjanjian itu ya. Nah, itulah. Nah, akhirnya kan sampai di akhir 7 tahun ini ada terjadinya perang Harmagedon. Berarti sudah terjadi pembatalan perjanjian atau apa segala macam. Makanya jadi terjadi ledakan perang ini. Betul. Gitu. Israel marah karena tidak sesuai dengan komitmen yang dijanjikan ini ya Pak ya. Tidak sesuai. Berarti kalau dilihat dari ayat ini jelas sekali ini bait Allah ini akan dibangun oleh orang yang akan mengikat perjanjian dengan Israel. Ya. Nah, maka itu jadi bisa jadi rapture dulu, belum ada bait Allah. Habis rapture kemudian baru gonjang-ganjing ini itu Israel mau membangun bait Allahnya secepatnya, akhirnya muncul ini the big boss ini bilang oke, kita buat perjanjian kita buat perjanjian, saya jamin kamu untuk membangun itu dengan ini ya kan, nggak ada yang ganggu gitu perjanjian. Begini begitulah, tak tahu isi perjanjiannya ada kan, tapi nanti dia ingkar punya gitu. Tapi Pak ada saya mundur sedikit bahwa di mana ada banyak juga menghitung dari 2000 tahun penciptaan sampai sekarang. Sudah 4.000. Sudah hampir 7.000 tahun. Hampir 7.000 Pak ya. Nah, tapi ada juga hamba Tuhan yang menghitung bahwa 6 hari Tuhan ini. Sebenarnya sih tidak. Karena begini ya, dia memakai yang di Petrus itu 1 hari sama dengan 1.000 tahun ya. Betul. Tetapi kan dibalik 1.000 tahun sama dengan 1 hari ya. Maka kalau cuma bilang 1 hari sama dengan 1.000 tahun, kalau 6.000 tahun tinggal hitung 6 hari. Tapi dibalik ya. 1 hari sama dengan 1.000 tahun, 1.000 tahun sama dengan 1 hari. Itu maksud sebenarnya pernyataan ayat itu bukan ini. Maksud ayat itu adalah apa? Bagi Tuhan tidak ada waktu. No time. Benar. Tuhan no time. Ada banyak hamba Tuhan menghitung dari situ juga Pak. Bahwa ini masih jauh. Belum. Kalau itu malah sudah lewat Pak. Begitu ya? Betul ya, karena gitu kan. Begini, dari Adam ya, dari Adam sampai ke Abraham ya, itu hampir 2.000 tahun Pak. Sedangkan dari Abraham sampai sekarang itu sekitar 2.000-an tahun. Sampai Tuhan Yesus. Dari Abraham sampai Tuhan Yesus 2.000-an tahun. Berarti sekarang sudah masuk ke 6.000. Iya. Berarti pas. Bisa lewat gitu karena yang dari Adam sampai ke Abraham 2.000-an tahun itu kelihatannya lewat sedikit gitu ya. Sedangkan dari Abraham sampai ke Tuhan Yesus 2.000-an, berarti 4.000-an tahun. Bisa juga ya, karena nggak tahu bagaimana. Kalau kalendernya Yahudi, mereka hitung dari Adam loh. Jadi sekarang itu 5.000 sekian
Berarti mengacu kepada kalender Yahudi, Pak, ya? Iya. Coba bisa dicek di Google itu kalender Yahudi itu ada. Karena kita gini lah, ini kan 2020 ini hitung dari Tuhan Yesus. Ya. Konghucu punya ini yang Imlek punya hitung dari hari lahirnya Konghucu. Jadi lebih tua 500-an tahun. Betul. Nah, yang Hijriah itu kan malah lebih muda 600-an tahun. Hitung hijrahnya gitu. Nah, yang Yahudi punya hitung dari mana? Dibilang hitung dari Adam mereka. Itu 5.000 sekian gitu. Ya, berarti kan Bapak mengambil fokus ini adalah yang dihubungkan dengan dia punya kontrol, penataan infrastruktur kontrolnya. Karena nanti ketika terjadi perjanjian dengan bangsa Israel, berarti kan kontrol itu ada sama orang yang diberikan kuasa untuk selama 7 tahun ini, Pak. Betul. Ini raja yang jahatnya Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang yang selama 1 kali 7 masa, jadi 7 tahun. Iya, berarti pusat pemerintahan atau presiden dunia berarti ada di sini dong, Pak, di dalam perjanjian ini. Oh ya, betul ya. Makanya jadi ini akan gonjang-ganjing. Kelihatannya begini. Ini akan muncul satu orang jagoan. Ya. Ini kayak kocok sana, kocok sini, kocok sana, kocok sini. Betul. Itu akan muncul satu jagoan. Benar. Ya, jagoan yang jagoan politik, jagoan ekonomi, jagoan semua, agama juga. Ya. Benar. Ini muncul satu jagoan. Nah, karena muncul satu jagoan ini, jadi semua sudah ada di dalam tangannya dia, baik agama, politik, mau ekonomi ada di tangan dia. Dia di atas angin. Ya, tanya Yahudi ini, you mesti ini dengar saya omong, kita buat perjanjian aja. Benar. Ya kan? Iya. Perjanjian. Nah, tekenlah perjanjian entah apa isinya kan, kita nggak tahu ya toh. Nah, katanya berat itu, perjanjiannya itu berat. Karena Israel di pihak yang tersudut. Waduh, nggak janji, nggak bangun bait Allah, nggak gol segalanya mungkin atau akan ini janji, kelihatannya janjinya nih, perjanjiannya nih rada agak berat sebelah. Berat gitu. Tapi masih bisa napas gitu. Di pertengahannya dia break lagi janjinya itu. Benar. Waduh. Ini kalau dihubungkan dengan patung yang mimpi Nebukadnezar kan orang sudah bisa menerka banyak, Pak. Betul. Bahwa nanti yang timbul ini siapa gitu. Yang menjadi raja ya pada 7 tahun ini. Ini orang yang memegang agama, memegang politik dan memegang ekonomi. Benar. Betul. Itu. Berarti berakhirlah kekuasaan Amerika atau kekuasaan negara-negara lain sudah itu berakhir. Bukan berakhir, mungkin akan terhisap ke dalamnya. Tersedot ke situ. Ya, makanya kelihatannya begini ya. Kan besi campur tanah liat kan yang dihitung. Besi campur tanah liat itu kan apa? Kalau besi sudah Eropa. Benar. Nah, tanah liatnya apa ini? Tanah liatnya kelihatannya sih bisa Cina atau Afrika. Mungkin malah 3 benua besar ini kan. Jadi besi campur tanah liat itu maksudnya Eropa, Asia, Afrika. Betul. Nah, Amerika tenggelam. Ya, kenapa? Sekarang ini aja Amerika sedang ditenggelamkan oleh rakyat dia sendiri loh. Betul. Jadi ini Amerika akan tenggelam. Begini, terjadi pengangkatan geopolitis itu berubah. Berubah total. Betul. Nah, negara yang paling banyak orang Kristen lahir baru di posisi-posisi penting, ini akan menderita paling besar. Betul. Ya, tiba-tiba orang-orang pintar, orang-orang hebat tiba-tiba kan hilang. Itu kan negara jadi cripple. Ya, negara segera akan jadi. Emangnya kamu tahu orang yang rambutnya jengger ada anting di hidungnya bisa bikin pesawat F-16 gitu? Benar. Nggak mungkin bisa itu. Iya kan? Kacau sendiri. Pasti sudah kacau tuh semuanya. Betul. Jadi ini situasi ini, Pak, kalau sampai terjadi, berarti ini kan boleh dikatakan yang seperti minggu lalu Bapak katakan penginjilan sudah tidak ada. Gereja yang benar sudah tidak ada.
Ya. Bahkan Bapak mengatakan lagi lebih tegas lagi, Roh Kudus sudah diangkat. Ya, nah, sudah ini bisa dibayangkan suasana dunia itu seperti apa ya, Pak? Sekarang aja, aduh ya, makin repot ini. Saya membaca satu semacam artikel yang bilang obituary turut berduka gitu, yang common sense-nya mati itu. Common sense ini mati ini sekarang ini. Ini dunia makin terbalik ini ya. Karena apa? Sebenarnya gini, kalau saya bilang begini ya. Pada waktu dunia dipimpin oleh raja ratu, iblis berusaha memegang raja dan ratu. Benar. Terjadilah penganiayaan kan. Benar. Mau seenak mereka aja, mau penggal kepala kamu, kepala dia segala macam. Iblis sekali. Lalu dunia berubah jadi demokrasi. Ya. Dipilih oleh rakyat. Nah, pada waktu dipilih oleh rakyat, iblis bekerja keras ini. Ini sekarang harus menguasai rakyat ini. Betul. Jadi politikus itu sekarang takut rakyat. Dulu rakyat takut raja. Benar. Sekarang raja takut rakyat. Kalau presiden dibilang raja gitu. Takut rakyat nih. Trump ini kasihan sekali ini ya. Benar. Takut rakyat gitu. Jadi iblis bekerja menguasai hati orang ini karena kamu mau suara dia. Kalau nanti dia nggak mau pilih kamu turun. Benar. Jadi sekarang ya semua politisi itu harus yang pintar-pintar untuk memainkan antara gimana ya? Nggak ada politisi yang berani keras kepala. Karena yuk keras kepala nanti nggak duduk lagi, yuk harus ikutin. Nah akhirnya di Amerika tahu nggak? Sekarang ini kan jadi begini nih. Katanya gini loh, banyak perusahaan, banyak usaha kecil tuh mau cari karyawan nggak dapat, Pak. Loh kenapa nggak dapat? Masalah mereka nggak mau kerja sekarang, nggak mau kerja gara-gara alasan COVID ini 1 minggu dapat $600. Waduh. Lah sekarang 1 minggu dapat $600, 4 minggu, nah $2.400. Lu kerja apa? Benar. Lalu nggak mau kerja, jadi being paid do nothing. Ya kan? Nah benar. ini kacau. Ya no? Tapi kalau misalnya ada politisi yang bilang nggak boleh, nggak kasih, ya loh, enak aja, nggak kerja, dikasih dibayar. duit, ya yang dibayar, ya bisa turun, ya kan? Nanti nggak kepilih lagi, yo, timbang sana, timbang sini, ini bagaimana ini? Ini yang jadi, dunia sekarang sedang menuju hancur ya, karena iblis memang berusaha untuk menghancurkan ya dunia ini. Orang yang berpikir logis itu makin hari makin berkurang. Betul. Coba bayangkan, kacau nggak dunia kalau orang dibayar untuk dia tidak bekerja apa-apa? Sebenarnya nggak masuk di akal. Benar. Ya kan? Benar, udah kacau ini, Pak. Malah yang kerja bisa dapat lebih dikit daripada yang nganggur loh. Yang nganggur. Baik. Sebentar kita akan berikan kesempatan dulu kepada yang mau lewat. Silakan, nanti kita lanjutkan kembali. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all the angels cannot sing.
amazing grace, but now I'm found, now I'm found. Ya, baik. Sahabat kebenaran di mana saja berada, kita akan memasuki sesi tanya jawab pada kesempatan ini. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Jeffrey. Pada waktu rapture, apakah orang yang terangkat itu langsung masuk surga atau masih di awan-awan bersama Tuhan? Iya. Ya. Begini, Alkitab hanya kasih keterangan ya, itu terjadi rapture itu maksudnya Tuhannya tidak sampai ke bumi. Ya, kita yang menyongsong Tuhan ke angkasa. Ya. Nah, sudah pasti tidak di angkasa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya makanya itu pasti pergi ke Firdaus. Bukan Yerusalem baru itu ya Pak? Betul, tapi nanti ya Yerusalem baru itu turun justru pada waktu akhir dari tribulation. Oh, betul. Apa kaki Tuhan Yesus itu? Betul. Di kerajaan 1000 tahun itulah Yerusalem turun. Oke. Oh, berarti ini kita terangkat. Ya. Menyambut ini Tuhan kita Yesus menyongsong Tuhan di ya. angkasa. Jadi kita yang naik ke angkasa menyongsong dia gitu. Itu Pak Jeffrey. Jadi tidak langsung masuk ke surga. Ya, tapi ya pasti dibawa ke surga. Dan itu akan waktu itu terjadi ini disebut pengadilan anak domba. Jadi kita akan bersama Tuhan ya. Waktu itulah pengadilan terhadap orang-orang percaya, apakah bagaimana kita mempergunakan hidup yang di dalam Kristus itu. Oke. Berarti itu Pak, sedikit saya tambahkan, lalu lintas pesawat bagaimana itu? Enggak. Ya, kalau pesawat pilotnya itu orang Kristen lahir baru, ya terangkat gitu dong. Pilotnya. Kalau dia bukan orang lahir baru, ya aman-aman aja gitu. Karena ini kan tidak dijelaskan berapa tinggi di angkasa ini, Pak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Pak, ya? Kelihatan. Maksudnya di angkasa itu dia. Makanya Rasul Paulus itu katanya diangkat ke langit tingkat 3. Banyak orang tanyakan, tingkat 3 langit itu gimana? Berapa itu jauh gimana? itu? Nah, kelihatannya nih penafsiran yang paling banyak dipegang itu adalah gini, atmosfer bumi kita ini tingkat 1. Terus luar angkasa itu tingkat 2. Tingkat 2. Nah, di surga itu tingkat 3. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan Pak Jamie Paulus. Mau tanya Pak Gembala Suhento, jika terjadi pengangkatan dan keselamatan hanya untuk bangsa Yahudi, apakah orang-orang dari bangsa lain ada kesempatan diselamatkan jika dia menjadi warga negara Israel atau Yahudi? Ya, mau tanya, jika terjadi pengangkatan dan keselamatan hanya untuk bangsa Yahudi, maksudnya sesudah pada waktu pengangkatan itu kan memang semua orang Kristen, ini bukan orang Yahudi. Betul. Dan sesudah pengangkatan ya, berarti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah tidak ada di muka bumi ini. Betul. Yang ada, betul. yang selamat, yang ada Roh Kudus. Dan waktu itulah sebenarnya tujuan penginjilan itu kepada orang Yahudi ya. Artinya mereka berusaha diyakinkan bahwa Mesias mereka itu adalah yang dulu disalibkan oleh bapak leluhur mereka gitu. Sesudah rapture. Betul, sesudah rapture. Ya. Nah, itu sesudah rapture ya. Jadi begini Pak Jimmy, ini pokoknya kalau masa rapture itu semua betul, termasuk yang orang Yahudi non-Yahudi, kalau yang selamat terangkat. Tapi itu sudah sedikit sekali ya. Kelihatannya ini sedikit sekali. Banyak orang menyangka pengangkatan akan banyak sekali. Padahal itu sedikit sekali, pasti sedikit sekali. Bayangkan, zaman Nuh cuma 8 orang ya. Kota Sodom dan Gomora, satu kota itu cuman itu saja, cuman Lot sama istrinya ya, dan 2 orang putrinya yang akhirnya ngawur juga gitu. Nah, pengangkatan nanti akan ada berapa banyak? Kelihatannya tidak banyak. Dari mana? Kita lihat di Lukas 18 ya. Coba buka di Lukas pasal 18 ya. Ini kelihatannya sedikit sekali ya.
Lukas 18 ayat 8 bilang apa? Iya. Lukas 18 ya. Ya. Ayat 8 Pak ya. Dari ayat 7 saja ya. Oke. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini pernyataan yang pesimis. Pesimis. Okay. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu pesimis. Nanti Anak Manusia datang, ya, adakah ia mendapati iman di bumi? Hampir tidak ada berarti. Tapi waktu minggu lalu Bapak menyampaikan bahwa kemungkinan Amerika ini akan lebih banyak begitu. Betul ya. Artinya sangat sedikit. Sekarang ini kan reduce, berkurang. Ya. Makanya ini saya bilang, waduh, ini kalau Trump kalah kali ini 2 November ini ya, benar. Itu berarti pihak liberal, pihak yang di hidungnya ada anting, yang rambutnya cat separuh merah, separuh hijau, itu yang sudah makin ini. Benar. Ya kan? Ini berarti ini makin menyusut ini. Orang benar di sana makin menyusut. Okay. Ini akan terjadi. Dan kelihatannya Tuhan Yesus sendiri, adakah ia mendapati iman di bumi ini gitu. Di Eropa sudah hampir tidak ada. Ya. Kalau saya pernah di kota di kota Moskow satu kali saya, terus satu kali di kota Swiss itu ibu kotanya. Saya mau cari gereja baptis, saya mau pergi, saya tanya kepada resepsionis hostel, dia bilang kami belum pernah dengar, dia bilang. Wala. Saya bilang kenapa dia bisa nggak pernah dengar? Saya bilang di mana ada gereja baptis di sini? Hari Minggu pagi ya, saya bilang saya mau ke sana, saya bilang. Wah, kok dia apa bingung gitu dia. Gereja apa kamu bilang? Bingung kalau aduh ini kacau ini. Ya, tapi konteksnya kan Pak, kalau misalnya pada zaman Nuh itu sedikit, kemudian Sodom dan Gomora juga sedikit. Mungkin waktu itu gereja tidak banyak atau penginjilan itu tidak banyak. Malah Nuh khotbah itu berpuluh-puluh tahun, bisa mendekati 100 tahun. Bayangkan, dia pengkhotbah yang paling kasihan itu. Karena kalau dihubungkan dengan jumlah yang Bapak sampaikan tadi, ini kan orang langsung dukdak semua Pak ini. Oh iya betul, makanya ini betul-betul harus jadi ini, maksudnya bener-bener ini ya. You mesti cek hati nih, nggak main-main ini gitu. Ibaratnya tuh begini ya, kan katanya mau dijemput ke Amerika ya toh. Yang ini yang akan dibawa itu adalah yang dapat visa. Dan visanya ternyata gini ya. Ternyata ada banyak visa palsu yang disebarkan oleh penipuan biro jasa misalnya. Masing-masing orang mendengar itu, Bapak cek nggak visa kamu? Iya nggak? Terus dia bilang gini, visa yang benar ya, yang betul-betul bisa berangkat itu adalah yang ada tanda misalnya ini ditempel di paspornya. Oh kita, waduh. Ya nggak, apalagi ya yang mau berangkat, cek nih, bener nggak nih, saya punya ada nggak nih? Waduh nggak ada loh, gawat nih, gue ditipu sama biro jasa. Itu, jadi seharusnya sekarang ini orang mendengar, ternyata waktu pengangkatan itu tidak banyak Pak. Nah, kalau tidak banyak itu berarti harus, waduh. Iya, ya? Karena kalau dihitung ini Pak, dengan jari nggak sampai cari 10 habis ini Pak. Kalau mulai dari nggak tahu berapa lama lagi. Kan katanya kalau waktunya tidak dipersingkat, dari yang hidup tidak ada yang selamat Pak. Betul. Berarti ini nggak main-main ini ya. Nah, benar. Kalau statement tadi yang pesimis Bapak bilang, masih adakah iman di bumi? Apakah saya khawatir itu pada saat yang fase kedua ketika Tuhan setelah sudah terangkat, rapture, maka itu berlaku mungkin pas statement ini yang pas. Yang di dalam tribulation itu. Iya, tribulation. Sebenarnya yang tribulation itu begini. Yang tribulation itu kan nanti mereka akan, kalau mereka sampai ikut percaya Tuhan Yesus pada saat itu mungkin akan mati. Ya.
Pertaruhannya itu mati. Ya. Dan yang sisa ya, walau perang Harmagedon segala macam sisa dan itu, nah itu yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Itu tidak ada pengangkatan lagi, Pak. Ya. Jadi, berarti ini kalau pas pengangkatan yang Bapak sampaikan tadi ini dengan hubungannya Lukas 18, ini berarti kan apakah mencapai 1000 atau 2000? Itu tidak tahu itu ya. Nah, ini kadang-kadang kita nggak bisa juga ini. Waktu zaman Elia bilang tinggal aku sendiri. Tapi Tuhan bilang no, ya masih ada 7.000 orang dia yang tidak pernah sujud kepada Baal. Ya, Elia kira dia tinggal sendiri. Ya, oke. Masih ada pertanyaan, Pak Dede Wijaya. Apakah ada kepentingan di balik pengangkatan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai presiden seumur hidup untuk masa 16 tahun ke depan dan juga Presiden RRC Kaisar Xi Jinping menuju perang dunia ketiga atau perang Armageddon? Iya. Nah, nomor 1 dulu, Pak. Oke. Ya. Memang ya. Sebenarnya mereka ini semuanya, ya. Kalau saya lihat ini yang namanya disebut ini, ini belum memenuhi syarat mereka ini. Ya. Belum memenuhi syarat. Kenapa? Seharusnya itu yang ada pegang agama juga. Berarti dalam peranan untuk masa 7 tahun ini mereka tidak masuk dalam... Mungkin mereka ini masuk yang menyiapkan infrastruktur. Betul. Ya. Pemeran utama bukan ya? Bukan. Oke. Itu karena pemeran utama itu adalah yang berkepentingan masalah agama. Karena mau minta disembah punya. Kalau begini nggak ada agamanya? Nggak ada. Ini nggak ada agamanya. Ini komunis ini dia. Ini ateis. Ateis ya? Ya mereka ini hanya memiliki kekuasaan politik yang sangat hebat sekali gitu. Jadi mereka hanya dipakai keronco-keronco yang untuk receh-receh untuk mempersiapkan infrastruktur. Kontraktor. Ya, kontraktor. Ya, kalau ini tuh buat jalan, Pak. Iya, betul. Kontraktor untuk buat jalan. Iya. Jalan tol. Iya. Nanti akan dilewati oleh yang 7 tahun itu. Itu the big boss-nya tunggu di belakang dia. Oke. Terus yang nomor 2, bagaimana persiapan pendirian Bait Suci ketiga sejauh ini? Ya, sekarang sih menurut berbagai informasi ya ini sudah sangat-sangat dipersiapkan ya. Bahkan sekarang ini kan gencar-gencarnya mencari tabut. Gencar-gencarnya mencari tabut ya. Peresmian Bait Suci mau pakai sapi merah sudah ada. Sapi merah, sapi hitam banyak gitu. Sapi merah nggak banyak. Nah ini jadi jangan berpikir masih lama karena Bait Suci belum misalnya. Jangan berpikir begitu. Kenapa? Sekarang tuh cepat, Pak. Itu rumah sakit 1000 tempat tidur aja 10 hari 10 hari ya. Ini Bait Suci sebulan bisa selesai. Betul. Begitu. Iya. Nah, ini pertanyaan ketiga, bagaimana posisi politik Indonesia dalam perang Armageddon nanti? Indonesia kelihatannya jauh lah. Paling Indonesia akan berkoar-koar kemudian kirim pasukan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin tidak masuk dalam daftar, Pak, kali ya. Tapi kalau Indonesia punya Kopassus segala macam kan katanya lumayan hebat. Bisa jadi Indonesia itu kan paling kepo ya, kepo. Udah kirim katanya. Wah. Pertanyaan berikutnya, Pak Anggi mana tadi ya? Ini nih. Ya, Pak Anggi Utama Gafar Roh. Selamat sore, Pak Suhento. Saya mau bertanya, Pak. Bagaimana dengan kasus orang yang sedang mengendarai mobil dan di dalam mobil tersebut ada 4 orang? Dan hanya sopirnya yang sudah diselamatkan. Maksudnya diterangkat ini kali. Dan pada saat itu rapture. Apa yang akan terjadi, Pak? Ya, yang 4 orang itu yang terangkat, sopirnya tidak. Kan sopir tidak diselamatkan. Hanya sopir yang diselamatkan. Hanya sopirnya. Bagaimana yang 3 orang yang... nabrak pohon ya. Dia pasti nabrak pohon. Ya kan sopirnya hilang kan. Aduh. Betul. Di atas ini Pak Tantio. Pak Tantio Prasetyo. Selamat sore, Pak Suhento. Mau bertanya untuk Wahyu 9 ayat 6 itu untuk
sebelum atau sesudah maksudnya ini ya, tribulation. Apa ini maksudnya? Kalau Wahyu itu, kitab Wahyu itu begini. Pasal 4 itu pengangkatan. Oke. Jadi kalau pasal 9 itu sudah di dalam tribulation. Ya, jadi pengangkatan masa gereja itu pasal 2 dan 3. Oke. Ya, begitu. Ya. Ya, jadi jelas itu kalau pasal 9 itu sudah di tribulation. Baik. Ya. Baik. Ini Pak Tubito yang minggu lalu mungkin kita sambil menunggu yang lain bertanya, coba kita jawab dulu Pak. Ini sebagai orang yang tahu nubuatan, bisakah atau bolehkah kita mencegah pembangunan bait suci yang ketiga supaya semakin lama dan banyak waktu untuk memberitakan Injil? Sebenarnya begini, ini saya mau jelaskan agak panjang sedikit ya. Siap. Kita tidak mungkin bisa menghalangi, ya kita tidak mungkin bisa menghalangi begini, ya. Karena pembangunan bait suci itu bisa saja dia terjadi sesudah pengangkatan satu waktu. Saya bilang tadi nggak tahu 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun sesudah pengangkatan sampai perjanjian itu dibuat, ya kan? Nah berarti kita ini kalau kita adalah orang yang terangkat, apa pedulinya kita dengan pembangunan bait suci? Itu kan nggak ada urusannya sama kita, gitu. Benar, Pak. Dan pembangunan itu bukan untuk kita. Kita kan sudah terangkat, nggak ada kepentingan sedikit pun dengan bait suci itu, gitu. Betul. Nah mengenai pemberitaan Injil yang meluas, sebenarnya sekarang ini, pemberitaan Injil itu nggak ada lagi orang yang tidak dengar, gitu ya. Artinya begini, terlebih sekarang dengan handphone yang di tangan kita ini hari ini, gitu. Ya ampun, ya enggak. Silakan buka YouTube Grafe gitu. Dan berapa banyak kita punya film, kita punya Injil, ada berapa banyak di situ, ya toh. Nah orang sekarang ini seluruh dunia ini sudah bisa akses ini YouTube dan segala macam itu. Ya mereka itu dengar Injil, ya. Nah masalahnya sekarang itu adalah bukan dengar Injilnya. Masalahnya itu adalah bahwa palsunya yang banyak, Pak. Betul. Nah itu yang tadi itu, ya. Biro jasa jual ini visa palsu ya. Visa palsu, biro jasa. Banyak kan orang Kristen saja dia pikir dia akan masuk surga, dia nggak cek visanya. Betul. Nah, padahal kalau dicek visanya nanti dia nggak angkat punya gitu. Jadi dengan kata lain Bapak menyampaikan bahwa jangan sampai Bapak mendengar firman dari gereja yang salah. Betul. Ya, ternyata itu merupakan satu visa yang palsu. Kemudian ini ada pertanyaan ini Pak dari Hosea Acang. Saat orang percaya diangkat, apakah di hati mereka tetap ada Roh Kudus ketika di sorga? Oh, itu di sorga sudah tidak perlu ada. Maksudnya tuh begini, hari ini hati kita ada Roh Kudus, itu karena badan kita ini daging. Nah pada waktu kita terangkat, ya ini kan badan kita ini kan menurut 1 Korintus 15 diubah menjadi ini, ya menjadi tubuh yang baru, ya. Tubuh yang baru itu makanya Roh Kudus itu pulang sebenarnya. Kembali, betul ya kembali ke sana. Dan kita kan berhadapan langsung, Pak. Betul. Jadi tidak ada lagi keperluan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Mau tinggal di mana? Karena tubuh kita sudah tubuh kebangkitan. Benar. Tidak ada lagi gitu. Yang namanya Roh Kudus tinggal di dalam kita gitu. Sekarang inilah Roh Kudus tinggal di hati manusia gitu. Ya, karena dalam itu Pak, waktu Tuhan Yesus terangkat kan dia menjanjikan bahwa akan kirim Roh Kudus. Tapi ketika kita sudah sama-sama dengan Tuhan, nggak usah lagi. Nggak perlu lagi. Oke, baik, berikutnya, apakah orang di bumi yang tinggal akan sadar bahwa ada orang yang hilang? Nah, itu tergantung berapa banyak. Itu tergantung berapa banyak. Lah kalau yang hilang itu cuma dikit orang, nggak begitu berasa, ya toh. Kalau di Grafe ini misalnya hilang orangnya, kita sejumlah besar orang di Grafe ini hilang, mungkin tetangga pikir kita lagi camping di mana gitu, ada acara retreat gitu kan. Tapi kalau sudah tidak datang berbulan-bulan kan orang akan bertanya, Pak. Ya bisa jadi ya. Dan apakah mereka pernah baca Alkitab dan tahu ada pengangkatan dan lain sebagainya?
Betul, betul. Tidak begitu jelas. Dan kalau andai kata ada orang Kristen yang sesat di gereja yang sesat, dia udah dengan ternyata sudah terjadi pengangkatan. Nah, lalu dia mau tahu pengajaran yang benar, dia cari siapa? Betul, betul, ya kan? benar. Ya, ini Pak dari Sarina Hati Laia. Selamat sore Pak Suhento. Banyak yang bertanya pada saat pengangkatan, bagaimana kasus bayi atau anak-anak yang belum akil balik? Karena di dalam Alkitab yang terangkat adalah orang percaya. Bayi dan anak-anak yang belum akil balik masih belum bisa dikategorikan orang percaya. Bagaimana penjelasan Pak Suhento mengenai kasus ini? Terima kasih. Bayi dan mereka yang belum akil balik, mereka itu adalah orang benar. Artinya begini, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah membenarkan mereka. Artinya gini, dosa yang disebabkan oleh Adam dan Hawa telah selesai oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka itu orang benar. Jadi bayi yang lahir cacat mental, yang idiot, yang Down syndrome, segala macam. Intinya begini, yang tidak mempunyai kesadaran diri dalam berbuat dosa. Nah, ini pasti terangkat ya. Mereka itu terangkat gitu. Oke. Itu akan celaka sekali kalau misalnya gini loh. Ini suami istri orang Kristen lahir baru. Lalu dia terangkat. Nah, bayinya yang umur sebulan nggak terangkat. Nah, siapa yang urus? Benar. Nggak bisa begitu ya. Tidak terjadi begini gitu. Betul. Iya, karena kan gawat sekali. Bagaimana ini ya? Bayinya masa Tuhan tinggalkan bayinya? Siapa yang pelihara? Tadi dipelihara yang pakai yang ngawur punya. Nggak bisa. Baik. Pak. Tadi ada dari Manado udah. Sekarang Pak Jimmy Paulus lagi. Gembala Suhento, pada saat akhir tribulasi, apakah mungkin bangsa lain masuk ke dalam 144.000 orang Yahudi jikalau dia menjadi warga negara Yahudi? Contoh, seorang wanita Cina menjadi warga negara Yahudi, apakah termasuk ke dalam 144.000? Sebenarnya masuk ke dalam warga negara Yahudi itu yang dimaksud oleh Alkitab itu bukan yang bersifat politis yang sekarang. Oke. Ya, karena itu akan balik lagi ke suasana dulu, yaitu apa? Laki-laki itu melalui disunat. Gitu. Kalau wanita itu adalah dia menikah dengan orang Yahudi gitu ya. Jadi bukan dengan cara politis begitu ya. Dan begini suasananya nanti orang Yahudi itu ya suasananya kalau dia bukan ada keturunan Yahudi secara darah, enggak ada yang mau jadi warga negara Yahudi nanti. Mengapa? Itu kan nanti akan jadi sasaran kebencian gitu. Betul. Ya kan? Siapa yang mau masuk ke negara yang sekarang seluruh bumi punya negara membenci dia. Kecuali dia memang ada darah Yahudi, daripada tinggal di Indonesia dan dibenci dan didiskriminasi, ya cepat-cepat dia mau balik aja ke Israel begitu. Itu di Eropa semuanya itu akan pulang. Itu yang terjadi. Baik. Ini dari Manado, Pak. Pak Arge ini. Saya mau bertanya tentang dispensationalism. Dispensationalism theology. Apakah benar itu bermula dari John Darby? Dan apakah sistem teologi buatan manusia dapat kita percayai? Mengingat ada berbagai sistem teologi yang diciptakan manusia. Sebenarnya begini ya. Kita bilang teologi itu ada di dalam Alkitab. Jadi ini Alkitab ini firman Tuhan. Jadi ketika Alkitab ini adalah firman Tuhan, dan dia sengaja Tuhan seperti intan permata ditaruh di dalam tanah, terpencar. Kan intan permata kan tidak di satu posisi. Benar. Dia kan terpencar di mana-mana. Jadi manusia yang menginginkan intan permata itu menggali. Menggali. Nah, sebenarnya teologi itu kan jadinya dari dua kata,
theos dan logos. Jadi logika yang tentang Tuhan. Ya, teologi itu logika ya, yang tentang Tuhan, logik ya. Sebenarnya logik itu artinya pemikiran atau logika. Sebenarnya ilmu yang lain-lain ya, biologi, antropologi itu begitu. Nah, jadi begini. Ini agak panjang sedikit, nggak apa-apa biar yang lain mengerti. John Darby ini segala macam ada banyak ya, termasuk John Calvin ya, dan berbagai banyak hamba Tuhan ya, dan sejumlah teolog di Princeton University di Amerika di sana bukan menciptakan sebenarnya, menyusun, lebih tepat dikatakan menyusun ya sistem teologi yang disebut dengan covenant theology. Nah, dispensationalism sebenarnya ini sudah dikenal lama, bukan cuman John Darby ini ya adalah yang termasuk salah satu yang awal begitu, yang menyadari bahwa sebenarnya dispensationalism itu berkembang ya. Dispensationalism yang paling awal itu adalah begini, melihat ada dua masa yang berbeda antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini disebut dispensationalism. Ini dispensationalism yang paling awal, paling sederhana punya. Nah, ya, jadi ada perbedaan approach ya, perbedaan sikap dan perbedaan pendekatan ya. Pemikiran ya, artinya Tuhan ya, ini ya pendekatan atau memberitahukan kepada manusia berbagai perjanjian lama dan perjanjian baru, dua hal yang berbeda. Nah, ini masa dispensasi perjanjian lama, ini masa dispensasi perjanjian baru. Makanya disebut dispensationalism. Nah, jadi masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru. Nah, kemudian ya perkembangannya ternyata diselidiki, di perjanjian lama itu juga ada pembagian dispensasinya lagi. Betul. Nah, akhirnya didapatkan begini, ternyata perbedaan antara zaman sebelum Musa dan sesudah Musa. Ya, benar. Dan juga ada perbedaan antara sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Walaupun pendek periode itu yang belum jatuh dalam dosa itu, tapi itu satu masa yang belum ada dosa, masa tersendiri. Jadi gini, nah, lalu kemudian di perjanjian baru dan dicocokkan lagi ada masa dispensasi yang tadi itu sesudah pengangkatan. Berarti ada masa tribulation. Ini masa tersendiri lagi. Masa dispensasi itu maksudnya ini masa kalau di dalam Alkitab penyelenggaraan kasih karunia. Dispensation ini di dalam Efesus pasal 3 kalau nggak salah. Ya, Efesus pasal 3 ya. Efesus pasal 3 ya, di ayat 2 coba dibaca. Efesus pasal 3 ayat 2. Ya. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ayat 2 ya. Di bahasa Inggrisnya ya, di King James Version ya, itu bunyinya kan, If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you. Jadi kata di bahasa Indonesia ini tugas penyelenggaraan. Ya, tugas penyelenggaraan di bahasa Inggrisnya adalah apa? Dispensation. Begitu. Nah, sedangkan di bahasa Yunaninya oikonomian. Jadi oikonomian itu dari kata oikos. Oikos itu artinya rumah. Jadi penyelenggara rumah, ini pengatur rumah. Dispensation itu artinya pengaturan, penyelenggaraan itu pengaturan. Jadi gini, perjanjian lama pengaturannya beda. Perjanjian baru pengaturannya beda. Waktu tribulation pengaturannya beda. Waktu sebelum manusia jatuh dalam dosa ada pengaturan dari Allah yang berbeda. Jadi setiap masa itu ada
pengaturan yang berbeda. Pengaturannya berbeda. Dengan bahasa sekarang ini ada SOP-nya masing-masing. Gitu, SOP-nya. Ini di bahasa Inggris diterjemahkan dispensation. Makanya dispensationalism. Jadi begini ya, sangat bodoh sekali. Ada banyak orang Kristen yang dikacaukan oleh sebagian teolog ya, yang kacau sebenarnya. Dia bilang kita tidak boleh ikut sesuatu yang manusia ciptakan. Tidak ada. Ini bukan diciptakan manusia. Ini artinya membaca Alkitab dan menemukan. Menemukan ya. Jadi bukan menciptakan dispensation. Tidak ada. Itu ada ayatnya gitu. Dan maksudnya menemukan ada pengaturan. Ada pengaturan yang berbeda pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa. Sesudah manusia jatuh dalam dosa, ada pengaturannya yang berbeda antara Adam jatuh dalam dosa sampai Musa. Pada waktu itu setiap ayah adalah imam. Maka itu sebelumnya mati dia doakan supaya anaknya diberkati. Ini ayah sebagai imam. Nah setelah Musa, dari Musa sampai hari Yohanes Pembaptis, ayah nggak boleh lagi, nggak ada lagi dia doa berkatin orang. Siapa yang berkatin? Harun. Makanya ada pengaturan baru, berarti SOP baru gitu. Nah dari Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan, ini nggak boleh lagi orang tumpangin tangan atas orang gitu loh. Nah ini yang banyak dilakukan kesalahan oleh banyak pendeta sekarang di berbagai gereja gitu. Di akhir kebaktian mereka apa katanya? Terimalah berkat dari Tuhan. Wih. Jadi dia berlagak jadi imam gantikan Harun gitu untuk memberkati. Ini salah total ini. Nah kalau begitu banyak hamba Tuhan tidak mengerti SOP-nya ini Pak ya. Wah ini hati-hati. Baik pemirsa, sahabat kebenaran, ya ini harus clear. Dari setiap peristiwa yang ada tertulis dalam perjanjian lama, perjanjian baru, masing-masing ada SOP-nya tersendiri. Ini memang Tuhan sudah bagikan Pak ya. Bahasa Inggrisnya bilang dispensation. Baik, Pak Kenso. Pertanyaan terakhir. Selamat sore Pak Suhento. Seperti apa kira-kira kehidupan dalam kerajaan 1000 tahun? Siapa saja yang ada di dalamnya? Apa hanya orang percaya aja di dalamnya? Menurut Pak Suhento, bisa diprediksi bisa diprediksi nggak kira-kira berapa tahun lagi terjadi pengangkatan? 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun, atau kira-kira berapa tahun Pak? Wah, ini berat sekali nih kalau waktu. Aduh, Saudara Kenso, kemungkinan malam ini gitu. Waduh, ya karena apa tahu nggak ya? Kelihatannya seperti infrastruktur untuk mengontrol ya. COVID ini sangat mendukung, sangat memacu ke situ. COVID ini sangat memacu ke situ. Nah sekarang kan lihat ini, gara-gara COVID ini kita jadi disuruh lockdown tinggal di rumah. Terkontrol dengan sendirinya oleh COVID. Mau naik pesawat katanya apa? Rapid test. Nanti ini sekarang ini kita nggak tahu kapan vaksin ditemukan. Nanti vaksin ditemukan ini mungkin tahun depan, pertengahan tahun depan belum tentu ini loh massal. Kita cukup lama ini akan terkontrol. Kalau vaksinnya sudah temu nanti beda lagi kontrolnya. Mana sertifikat vaksinnya? Benar. Tadi yang lucu ini tadi pertanyaan ini. Coba. Kenso, ini pertanyaannya di itu lagi. Pertanyaannya Pak Kenso mana tadi? Ini yang lucu lagi ini kehidupan di dalam kerajaan 1000 tahun itu seperti apa? Itu begini. Kalau gambaran di Alkitab tidak ada orang sakit lagi. Tidak ada orang sakit. Yang mati umur 100 tahun itu sudah dianggap kena kutuk. Berarti umur panjang ini Pak ya? Umur 1000-an. Umur akan sepanjang umur pohon katanya. Kenapa tidak ada orang sakit? Karena daun dari pohon kehidupan itu obat. Jadi obat. Tapi ngomong-ngomong Pak, 1000 tahun ini kan sesudah rapture. Betul. Berarti yang hidup di tahun yang 1000 tahun ini, sudah tribulation. Ini itu sisa. Sisa tribulation itu akan mati banyak sekali gitu ya. Karena apa? Mati perangnya, kemudian mati bencana alam.
Mati bencana, karena bencana alam akan dahsyat sekali waktu itu. Iya, tinggal 1 menit. Ini kalau masalah waktunya tepat 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun ini saya nggak yakin selama itu ya. Kalau lihat pergerakan sekarang ini. Aduh. Ya, karena apa? Pengontrolan makin hari makin ketat ya. Malah kalau terjadi pengangkatan besok ya loh. Beberapa tahun ini alat pengontrolan pasti akan dikebut gitu. Benar. Ya. Pak Kenso, Tuhan Yesus katakan seperti pencuri. Betul. Iya. Kita tidak tahu pagi, malam, atau kapan. Yang pasti sesudah melihat fenomena-fenomena yang terjadi di dunia sekarang, maka Pak Dr. Suhento Liau mengatakan tidak mungkin lebih lama lagi. Ya, Pak ya. Ya, maybe morning, maybe noon, maybe evening, and maybe soon. Jesus is coming again. Baik, pemirsa, sahabat kebenaran di mana saja berada, kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WA. Ya. Dan sebelum kita tutup Pak, silakan mungkin ada pesan atau statement terakhir tentang masalah pembahasan ini, karena kita sudah masuk pada part yang kedua. Jadi mungkin belum tentu ada part ketiga. Jadi Bapak silakan mungkin apa statement penutup. Mengingat mengingat gitu, mengingat yang akan rapture itu mungkin tidak banyak. Tidak banyak ya. Karena Tuhan Yesus bilang, adakah iman dia temukan di bumi? Berarti Tuhan Yesus sendiri pesimis. Gitu. Nah kalau begitu ya, berarti jikalau seseorang care ya, benar-benar care gitu ya. Aware care atas jiwanya, aware atas apa yang ada di Alkitab katakan. Maka seperti yang tadi kita analogikan itu, cek pasportnya, visanya benar nggak? Benar Pak. Visanya benar nggak? Jangan-jangan ini ada agen yang nakal. Benar. Ya, agen yang nakal dan dia cuma mau dapat untung, karena untuk dapat visa katanya mesti bayar sekian juta, ya dong. Ya, sedikit dijelasin Pak, analogi ini pengajaran ya. Artinya gini ya dong. Ini ada banyak pengajaran sekarang. Kekristenan ini ribuan denominasi, ya dong. Ini seperti agen-agen untuk mendapatkan visa untuk masuk surga. Ya, itu bisa aneka ragam ini. Kacau sekali. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau saya bilang bahwa kami punya paling benar, Bapak Ibu tertawa. Oke, nggak usah. Ya, cek saja. Betul nggak? Cek saja. Asal you jadi orang Kristen yang kritis, jadi orang Kristen yang mau tahu kebenaran, jadi orang Kristen yang betul-betul belajarin Alkitab. Tuhan kasih kita 2 alat untuk itu. 2. Yang pertama, di dalam kepala kita, akal sehat. Ya. Dan yang kedua, di tangan kita ada Alkitab. Hari ini luar biasa. Di HP saya ada puluhan Alkitab. Berbagai terjemahan. Berbagai bahasa. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu kalau Anda kritis, Anda sungguh-sungguh mau cari kebenaran untuk zaman sekarang ini, sangat gampang untuk menemukannya sebenarnya. Saya katakan Anda silakan berkunjung ke channel YouTube kami, Facebook, segala macam. Anda pelajari, dan kalau ada hal-hal yang Anda merasa, ini perlu ditanya lagi ini, silakan menghubungi kami. Begitu saja. Baik. Terima kasih Pak Dr. Suhento Liau. 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah setiap roh. Statement tadi cukup menggetarkan kita semua, bahwa Tuhan Yesus ketika datang, apakah dia mendapatkan iman di bumi. Baik, pemirsa, sahabat kebenaran di mana saja berada, sekianlah acara kita pada hari ini, dan akhir kata kami sampaikan, Maranatha.
semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 02164714156 atau di nomor 0813153518. It's a song all the angels cannot sing.